Ujung-ujungnya apa? Banyak beberapa narasi negatif. Tapi inti pertanyaan yang gue pengen cari tahu, ini Pak Prabowo pengen bawa Indonesia kemana sih? Menurut opini gue, dan sebenarnya banyak banget analis lain di seluruh dunia, Indonesia ke arah kontrol negara yang semakin besar, keputusan yang semakin menumpuk di satu tempat. Gue bukan bilang Indonesia udah jadi diktator ya. Itu analis yang males biasanya. Ruang kritik masih ada, tapi orang lebih hati-hati kan. Untuk ngejawab Indonesia mau ke arah mana? Ada dua pertanyaan yang kita harus jawab. Satu, kemana arah kebijakan pemerintah sekarang? Dua, bagaimana cara menjalankan kebijakan ini? Karena walaupun gue kritis, mungkin ada sebenih harapan ini bisa jadi hal yang bagus. Sebelum kita jawab pertanyaan itu, kita harus bahas dulu. Mulai dari apa yang lagi dikejar sama pemerintah kita sekarang. Ini berawal dari Danantara. Basically, pemerintah menguasain semua asetnya dan diputar lagi jadi investasi. Sebenarnya dari sana, pola pertamanya kelihatan. Lagi mulai digabung-gabungin nih kekuatannya. Tapi Danantara itu cuma satu keping doang. Hilirisasi mineral, makanan bergizi gratis, koperasi desa, swasembada pangan, energi. Banyak banget aktivitas yang kesannya pemerintah lagi gabungin semuanya, udahlah kita aja yang jalanin. Dan dulu Danantara yang memang tujuannya jadi pengelola investasi, mandatnya udah melebar loh. Ekspor, komoditas strategis, pertanian, pembangunan, sampai program-program prioritas pemerintah lainnya. Dan ini konsisten. Kalau semuanya ditarik ke satu garis besar, pesannya itu jelas. Pemerintah ini sekarang lagi nggak puas kalau negara cuma jadi wasit yang duduk di pinggir lapangan. Kayaknya udah saatnya kita pegang kendali lebih deh. Ikut turun, main, jadi investor, jadi operator, jadi pemilik aset, jadi pihak yang nentuin sektor mana yang harus menang duluan. Nah ini, di ilmu ekonomi politik, pendekatannya disebut dengan developmental state. Negara bukan cuma bikin aturan terus, ya berharap market nyelesain semua masalahnya sendiri. Di sini negara aktif ngarahin modal, kredit, industri, teknologi, sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap strategis. Kenapa gue bilang ada benih harapan? Karena ini bukan ide gila sebenarnya. Korea Selatan, era Park Chung-hee sempat ngelakuin itu. Jepang punya MITI. Taiwan juga pakai kombinasi BUMN, kebijakan industri. Sebenarnya ada potensi loh kalau negara turun tangan. Semuanya bisa digabungin dengan satu komando yang jelas. Sejarah udah nunjukin strategi ini ada yang sukses. Banyak negara Asia dari miskin ke industri maju karena negaranya aktif. Gue kasih analogi yang lebih simpel lagi. Kalau kalian jadi orang tua, ada yang ngasih uang jajan ke anaknya, terserah lu mau beli apa. Tapi ada juga orang tua yang ikutin milih sekolahnya apa, gurunya, jurusannya, kerjaan pertamanya, lu boleh jajan apa. Nah, ini kedengarannya kayak campur tangan banget kan. Tapi kalau orang tuanya kompeten, tahu kemampuan anaknya dan siap ngakuin salah, anaknya bisa maju jauh lebih cepat. Tapi masalahnya baru muncul kalau orang tuanya salah, nggak mau ngedengerin orang, nggak bisa dikoreksi, dan udah terlanjur keputusan rumah tangga berdasarkan perasaan satu orang aja. Balik lagi, apa yang lagi dikejar pemerintah? Jawabannya menurut gue sederhana. Indonesia lagi berusaha untuk bangun negara yang lebih aktif, lebih kuat, dan lebih mampu ngarahin pembangunan.